taubat. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik. Jadi Hamzah ini yakni Anas bin Malik Al-Ansari khadim. Khadim ini pelayan. Banyak yang sering mengartikan khadim itu pembantu, tapi untuk sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibesarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ulama-ulama muhaditsin kita mengatakan antum ganti kata itu menjadi pelayannya Nabi. Jadi Anas bin Malik ini dari kecil ibunya pintar, anaknya itu dititipkan kepada Rasulullah. Jadi kalau dititipkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Anas bin Malik ini tanpa bertanya sekalipun beliau tahu apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selama 24 jam sebelum tidurnya, setelah bangun tidurnya. Maka ketika wafatnya Anas bin Malik itu dikatakan diangkatlah separuh dari ilmu di muka bumi ini. Karena banyak hadis-hadis, beliau nomor 3 yang meriwayatkan hadis terbanyak dari baginda tercinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau sholat berjamaah sekarang itu banyak yang memperdebatkan ketika sholatnya hanya berdua, makmumnya berdiri di sebelah kanan, agak di belakangan sedikit, intinya ada yang menjadi berbeda. Di riwayat yang lain Anas bin Malik mengatakan boleh sejajar makmum dengan imam, yang membedakannya itu hanya imamnya yang di sebelah kiri. Mana yang betul? Dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas bin Malik. Hanya saja yang ada ikhtilaf di antara ulama-ulama fikih kita mengatakan mungkin di saat itu Anas bin Malik masih kecil, masih belajar sholat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sholatnya sejajar dengan Nabi. Khadim Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pelayan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dikatakan mau wudu diambilkan airnya, sendalnya betul-betul bayan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahu afrahu bi taubati abdihi. Sesungguhnya Allah gembira bi taubati abdihi, dengan taubat hamba-Nya. Setiap manusia punya dosa, dan yang membuat Allah gembira di antaranya dan paling gampang kita lakukan membuat Allah gembira, tinggal kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meminta kepada manusia, setiap hari manusia itu akan dosa. Tapi kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah gak akan pernah dosa. Allah gak pernah bosan memberikan ampun kepada hamba-hambanya. Tapi terkadang hamba itu yang bosan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qata'adallahu fi ardi falat. Lebih gembira dari seseorang yang di atas ombaknya, kemudian di tengah perjalanan dia terjatuh dari ombaknya, kemudian dia tersesat, bingung mau kemana. Wa fi riwayatin dan dikatakan, wa fi riwayatin di Muslim, Allahu asyaddu farhan bi taubati abdihi. Sesungguhnya Allah sangat senang dengan taubat hamba-Nya. Hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi faladin فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. Lebih senang Allah itu senang dengan taubat hamba-Nya, lebih senang dengan orang yang ditinggalkan oleh kendaraannya di tengah padang pasir, di tengah tanah yang luas membentang,
tiba-tiba ditinggalkan oleh kendaraannya, sementara di atas kendaraannya itu ta'amuhu wa syarabuhu, semua makanan dan minuman yang ada di atasnya. Orang berjalan di tengah padang pasir, di tanah yang luas. Kemudian di saat itu kendaraan yang dia pergunakan pergi hilang, sementara semua bekalnya, makanan, minumannya ada di tempat itu. Tidak ada satupun orang yang bisa dia minta bantuan. Kita saja kalau kehilangan motor, gak usah kehilangan motor deh. Tengah malam, sepi, bensin habis di tengah jalan, bingung kita. Jual bensin eceran udah tutup semua, SPBU pun tengah malam semuanya tutup, biasanya jarang yang 24 jam. Di dalam kondisi seperti itu kita bingung mau ngapain. Bagaimana di tengah padang pasir semua makanan minumannya, artinya tidak ada yang bisa dia makan dan minum di saat itu, dia tersesat dalam perjalanan tersebut. Fa'iyasa minha fa'ata syajaratan. Kemudian orang ini datang istirahat, syajaratan di bawah pohon. Fattaja'a fi dilliha wa qad 'aysa min rahilatihi. Fa bainama huwa kadhalika idh huwa biha qa'imatan indahu fa'atha bihitamiha. Thumma, kemudian ketika dia putus asa dan mendatangi satu pohon, dia berteduh di bawah pohon tersebut. Dia bingung, gak tahu pengen ke arah mana. Tidak ada satu orang pun yang bisa dia minta bantuan untuk bertanya. Berteduh dia sampai dia tertidur. Begitu dia tertidur di bawah pohon tadi, tiba-tiba dia buka matanya. Begitu dibuka matanya, dilihat kendaraannya yang hilang tiba-tiba ada di sampingnya. Udah putus asa, kelaparan, nyasar, kendaraannya hilang, minumannya, makanannya, semuanya hilang. Tapi tiba-tiba datang kendaraannya yang hilang, akhirnya dia bisa makan lagi dan bisa melanjutkan perjalanannya. Di dalam kondisi seperti itu, orang itu sangat senang, bahagia. Kita kehilangan sesuatu hal yang berharga, kita saking senang dan bahagianya, saking bahagianya orang itu. Tsumma qala min syiddatil farhi, sampai-sampai karena saking senangnya dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Karena saking senangnya dia ngomongnya terbalik, anta, engkau hambaku ya Rabb, dan aku adalah Tuhan. Saking senangnya, Allahumma anta abdi, engkau adalah hambaku, wa ana rabbuka, dan saya adalah Rabbmu, aku adalah Tuhanmu. Terbalik ngomongnya karena saking bahagianya, saking gembiranya, saking senangnya di saat itu. Allah lebih senang kepada hamba-hambanya yang datang bertobat kepada Allah, mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada orang yang hilang harta yang paling berharga dirinya. Kemudian dia sangat senang, Allah lebih senang dari itu. Jadi jangan pernah malu bertobat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebejat apapun orang, bahkan banyak mantan preman yang luar biasa, di akhir-akhir hayatnya banyak yang di hidupnya dipanggil ustaz, kalah dalam hidupnya. Makanya kita sering dengar cerita ada ustaz berangkat ceramah, kecelakaan di tengah jalan, wafat dalam perjalanan itu. Ternyata apa yang dia lihat ketika orang-orang ngebantuin dibuka pintu mobilnya, yang ustaz ini dengerin dalam mobilnya itu dangdutan. Ada preman yang seumur hidupnya bermaksiat ke Allah, banyak rapoknya, selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tapi ketika dia bertobat kepada Allah, di akhir-akhir hayatnya dia sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang keempat, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yabsutu yadahu, Allah itu membentangkan tangannya. Yang dimaksud dengan tangan Allah di sini tentu saja tidak sama dengan manusia, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Ketika kita mengatakan Allah Maha melihat, di gambaran orang mungkin ada yang mengatakan Allah itu punya mata seperti manusia. Laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak ada samanya dan tidak bisa disamakan dengan makhluk. Allah membuka tangannya. Bil-laili liyatuba musii'un nahar. Allah membuka pintu taubatnya, membuka tangannya di malam hari untuk menunggu hamba-hambanya yang mau bertobat, yang melakukan dosa di siang harinya. Jadi ketika tadi, siang, sore, pagi kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, malam hari ini Allah menunggu kita. Allah menunggu kita mengangkat tangan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yabsutu yadahu bin-nari liyatuba musii'ul lail. Dan Allah besok paginya, besok siang juga akan membuka pintu tobatnya, nunggu hamba-hambanya yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala ada hamba-hambanya yang di malam hari ini dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyatuba musii'ul laili hatta yatlu'a syamsu min ma'ribiha. Hatta yatlu'a syamsu min ma'ribiha. Sampai ini terus Allah membuka pintu tobatnya sampai syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Tapi sebelum matahari terbit dari arah barat, maka selama itu Allah terima taubat kita. Sebelum ruh berpisah dengan jasad kita, maka selama itu juga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insyaallah di bab taubat ini pun akan ditutup kisah-kisah yang luar biasa. Ada orang-orang yang berniat bertobat di dalam dirinya, dia belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi pengorbanannya, kesungguhannya di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar daripada kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Belum bertobat baru niatnya, tapi besar niatnya, dia wafat sebelum bertobat, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Begitu